Halo, terima kasih sudah klik videonya. Hari ini Miss Fitria akan coba kasih penjelasan tentang materi ya yang sudah kita pelajari di kelas kemarin. Ada beberapa teman di sini yang tertinggal, mungkin karena sedang kurang enak badan atau ada keperluan lain ya, sehingga tampaknya Miss Fitria harus membuat video penjelasan ini ya, supaya teman-teman nanti lebih jelas gitu untuk mengerti materi yang sudah tertinggal ya. Baik, nah di sini yang pertama ada demonstratif pronoun ya, jadi digunakan untuk menunjuk ya, oke, untuk menunjuk ya sesuatu benda ya. Perhatikan. Nah di sini kalau seandainya kita lihat ya, ada yang namanya to be verb. Miss Fitria pernah bilang kalau to be verb itu ada tiga di present ya. Ada is, am, are. Tapi is sama are itu bisa kita gunakan untuk benda. Nah, di sini kebetulan bendanya adalah apple. Di sini ada to be-nya ada is ya. Oke, kemudian yang di bawah sini ada are. Oke. Nah, kalian sudah tampak bedanya ya. Jadi kalau is itu ya dipakai untuk benda yang jumlahnya itu tunggal ya, atau menunjuk sesuatu yang tunggal ya, atau hanya ada satu. Sedangkan kalau are digunakan untuk yang jumlahnya lebih dari satu. Ingat ya, lebih dari satu ya. Oke. Nah, kalau seandainya this sama that ya, jadi demonstratif pronoun itu ada empat ya. Ada this, that, these, dan those. Seperti itu ya. This, that, these, dan those. Yang ada di sini ya. Nah, ini digunakan untuk menunjuk sesuatu benda. Nah, tapi kalau this sama that ya, itu temennya selalu is ya. Ingat, this sama that temennya selalu is. Sedangkan kalau these dan those, bacanya kayak seperti ada huruf Z ya. These dan those itu temannya adalah are, seperti itu ya. Oke, kembali lagi. Jadi kalau seandainya this itu kita gunakan untuk menunjuk sesuatu yang bendanya berdekatan dengan kita dan jumlahnya hanya ada satu ya. Sedangkan kalau seandainya that ya digunakan untuk menunjuk sesuatu benda yang jaraknya jauh dari kita. Dan sama jumlahnya hanya ada satu. Seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kalau this digunakan untuk menunjuk sesuatu benda yang jumlahnya hanya ada satu dan jaraknya itu dekat. Sedangkan kalau that digunakan untuk menunjuk suatu benda yang jumlahnya hanya ada satu, tapi jaraknya lebih jauh atau jauh. Ya, berjauhan dengan kita. Oke, kemudian ya, kita pergi ke this dan those. Nah, kalau this sama that tadi jumlahnya satu, sedangkan this dan those jumlahnya lebih dari satu. Maka kalau kalian lihat di sini jumlah buah apelnya ada tiga ya, atau lebih dari satu. Dan di sini penggunaan these ya, yang artinya adalah sesuatu benda yang jaraknya dekat, tapi lebih dari satu, maka kita harus menggunakannya these. These are my apples atau these are apples. Nah, di sini penggunaan to be-nya adalah are. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau these sama those itu temannya adalah are. Ya, oke. Nah, kemudian ya di sini ada juga those. Nah, those itu sama tadi seperti that. Kalau that jumlahnya hanya ada satu, sedangkan kalau those jumlahnya lebih dari satu. Ya, sedangkan untuk digunakan menunjuk suatu benda yang jaraknya jauh ya atau tidak berdekatan dengan kita ya. Oke, jadi sekarang kalau contoh ya, Miss Fitria kasih pertanyaan seperti ini ya. Oke, this, oke, oke ya, is my house. Oke. Nah, oke, di sini ada is my house ya, is your house deh ya, diganti. Nah, kemudian ada, nah di sini tugas kalian adalah mencari. Kita pakai this, that, atau these, atau those. Nah, supaya lebih gampang, Miss Fitria mau kasih gambaran bendanya. Ya. Jadi contohnya, ini adalah tanda panah.
Dan rumahnya ada di sini. Nah, rumahnya ada di sini. Kira-kira nih menurut kalian jawabannya this atau that, those atau these? Mhm. Masih terima kasih dua waktu 3 detik. One, two, three. Iya, benar. Ya, isinya adalah this. Ya, kenapa? Karena jaraknya dekat. Ya, dan jumlahnya hanya ada satu. Baik, selanjutnya ya, Miss Fitri akan kasih lagi ya. Is your house. Maka kita di sini kasih tanda panah ya. Oke, kemudian rumahnya ada di sini. Nah, oke, menurut kamu pakai apa nih? This, that, those, atau these? Sudah hitung sampai 3. One, two, three. Iya, benar. Jawabannya adalah that. Iya. Ya, kenapa that? Karena letaknya ada jauh ya atau tidak dekat dengan kita. Ya, sebenarnya jauhnya juga belum tentu jauh banget ya, tapi intinya kalau bendanya tidak berdekatan dengan kamu, maka kamu harus pakai that. Oke, di sini ada shoes. Nah, ya are. Nah, kalau are udah pasti ya jawabannya adalah kalau nggak this atau those. Nah, sekarang misalnya mau coba kasih ya tanda panah. Di mana tanda panahnya Miss Fitria akan kasih di sini. Nah, kemudian di sini ada sepatu. Nah, oke. Jadi menurut kamu apa nih isinya? This atau those? Mhm. Ada dua ya sepatunya ya. Oke, benar. Jawabannya adalah these are ya your shoes ya. Oke, sorry. Oke, these are your shoes. Ini adalah sepatu-sepatu kamu seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang titik-titik are my shoes. Nah, sekarang coba Miss Fitria mau kasih tanda panahnya ada di sini. Nah, ya. Dan sepatunya Miss Fitria mau bikin ada di sini. Oke. Nah, jadi menurut kamu apa nih jawabannya? Mhm. These atau those? These atau those? Siapa tuh tadi yang bilang this? Iya, jawabannya adalah those. Ya, karena kan ini jaraknya jauh. Ya, nah, jawabannya adalah those. Seperti itu. Ya. Oke, cukup mudah ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan this, that, these, dan those ya. Jadi tampaknya kalian sudah bisa mengerti ya. Dan yang penting jangan lupa untuk melihat jarak ya dari benda tersebut dengan pointer yang digunakan dalam soal. Baik, selanjutnya kita ini ada adjective of feeling. Nah, adjective of feeling cukup mudah ya karena kalian itu kemarin Miss Fitria coba kasih lagu ya, apa namanya ke kalian gitu. Nah, kalian sekarang kalau untuk menjawab adjektif tinggal dihafal aja tuh ya sesuai dengan gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada berbagai macam adjective of feeling dan di sini belum ada namanya nih. Nah, menurut kalian kalau lagi nangis kira-kira apa sih? What does she feel ya? Kira-kira apa yang dia rasakan? Ya, benar 3 huruf. Sad. Oke ya. Nah, sad ya. Alright, sebentar kita kecilin dulu. Oh, oke. Agak error ya. Ya, itu aja lah ya. Kira-kira agak gede dulu nih ya. Oke, selanjutnya ya. Kira-kira apa nih? Ya, kalau kalian tahu, ini dia lagi senang. Menurut kalian apa nih? Iya, happy. Benar. Ya, oke. Maksudnya nggak usah tulis ya. Nah, di sini ada terlihat dia lagi cemas. Ya, lagi khawatir. Apa nih? Bukan sad ya. Iya, worry. Ya, worried. Oke ya. Oke, kemudian, nah sekarang di sini dia tampaknya sedang bingung. Bingung ada tuh lagunya. Mhm. Iya, confused. Alright, selanjutnya, nah ini ada ini dia sedang marah nih. Iya, angry. Selanjutnya, sedang capek atau lelah.
tired, ya, tired. Oke, itu ya kira-kira ya. Jadi kita punya beberapa adjektif ya yang bisa kita pakai ya. Jadi kalau seandainya kamu nanti mau bikin ya, kalian nanti tinggal lihat aja ya catatannya. Karena kemarin Miss Fitria lihat tuh ya, banyak murid-murid Miss Fitria yang cukup rajin ya, apa namanya sudah menulis seperti itu. Nah, apalagi sudah hafal lagunya. Nah, jadi kalian ke depannya ya tinggal isi aja gitu mudahnya ya. Dan selanjutnya ini adalah personal pronoun ya. Kalau personal pronoun-nya itu subjek kan kita sudah belajar. Sekarang ada possessive adjective. Nah, possessive adjective digunakan untuk ya menunjukkan kepemilikan kita terhadap suatu benda. Ya, bisa kepemilikan kita, kepemilikan seseorang, intinya ya terhadap suatu benda. Jadi kalau kamu mau bilang, ini rumah saya, apa sih bahasa Inggrisnya? Iya, this is my house, benar ya. Ini adalah pensil kamu, apa coba bahasa Inggrisnya? Iya, benar ya. This is your pencil. Nah, kalau kalian dengar dari tadi, maksudnya nyebut benda ya. Ada my house, ada house, ada your pencil, ada pencil. Nah, di situ ada benda-benda. Nah, maka possessive adjective ini kita gunakan untuk menunjukkan kepemilikan kita terhadap suatu benda ya. Oke, nah, maka perubahannya tinggal dilihat. Nah, kalau subjek kan sudah gampang ya, kalian sudah hafal nih. Kalau I, maka berubahnya menjadi my. You menjadi your. He menjadi his. She menjadi her. It menjadi its. Ya, we menjadi our. You menjadi your, they menjadi their, ya. Nah, kemarin sudah ada ya murid-murid Miss Fitria yang bermain game ya di kelas gitu ya. Kemudian Miss Fitria minta kalian berputar dan ketika Miss Fitria sebutkan subjeknya, nanti kalian akan melompat gitu ya sambil menunjukkan, menyebutkan perubahannya ke dalam possessive adjective, ya. Oke, maka yang perlu diingat intinya adalah dari semua ini ya, kalian selalu kalau possessive adjective maka harus ya diikuti oleh kata benda ya. Oke, harus ada kata bendanya. Karena kalau sana cuma ditulis my, iya my apa? Nah ya, harus ada diikutin benda. My house ya, atau your house. His father, her mother, its food. Nah ya, oke. Atau our teacher ya. Guru-guru kami, our teacher. Your brother, kakak laki-laki, saudara laki-laki kamu. Their school, sekolah mereka dan sebagainya ya. Oke, cukup mudah. Yang penting nanti kalau kamu mau lihat, lihat lagi nanti perubahannya. Aduh, kalau subjeknya you berubahnya jadi apa ya? Kalau subjeknya he berubahnya jadi apa ya? Nah, nanti kamu tinggal ingat-ingat aja lagi. Ya, baik ya. Kalau gitu videonya sampai sini dulu. Cukup mudah. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Dan semoga video ini bisa membantu murid-murid Miss Fitria yang kemarin sempat tertinggal oleh materinya ya. Baik, kalau gitu Miss Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.